Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pertama saya mengajak, saya mengingatkan, mari kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah sebagai wujud rasa syukur kita dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa kita harus bersyukur setiap saat, termasuk pagi hari ini? Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau dihitung tidak pernah bisa terhitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah terhitung. Kalau pagi hari ini kita banyak kesulitan, ya, banyak masalah, ada musibah, macam-macam, tetaplah bersyukur kepada Allah. Karena paling tidak pagi hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Hidup ini adalah sebuah nikmat, dia sebuah anugerah. Karena kalau orang sudah tidak hidup, artinya dia sudah tidak punya peluang untuk berbuat baik, tidak punya peluang lagi untuk bertobat. Seandainya orang-orang yang sudah meninggal kemudian ditanyai apa yang Anda inginkan, maka salah satu jawabannya adalah saya ingin kembali ke dunia untuk hidup. Kenapa? Dia ingin memperbaiki amalnya, dia ingin lebih banyak berbuat kebaikan, dan dia pun ingin bertobat dengan sungguh-sungguh tobat. Nah, maka hari ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Mari kita manfaatkan setiap detik waktu yang kita miliki ini, yang Allah berikan kepada kita ini untuk kebaikan, untuk bertobat. Dan jangan lupa, berusahalah untuk bahagia di setiap waktu. Pagi ini kita harus bahagia. Maka salah satu cara untuk bahagia itu adalah kita berpikir positif. Berpikir positif, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, sungguh nikmat banyak telah Engkau berikan kepada kami. Maka kami pun mensyukuri nikmat itu dengan cara duduk di majelis taklim ini, kemudian mendengarkan dengan sebaik-baiknya dengan niat tulus ikhlas karena Allah. Maka itu adalah bagian cara kita untuk selalu berpikir positif. Hadirin yang berbahagia, jangan dilihat ini ceramah, tetapi ini dilihat sebagai bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di dalam surat Al-Dzariyat ayat 55, saya selalu ingatkan di setiap kali kesempatan taklim, ya. Al-Dzariyat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan, wa dzakir fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi apa yang kita lakukan pagi hari ini itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendapatkan peringatan, begitu. Karena kata Allah, setiap peringatan itu akan bermanfaat, tetapi syaratnya satu, dia adalah orang beriman. Bermanfaat itu artinya ketika kita diperdengarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, gitu kan, diperdengarkan kepada hadis Nabi, tiba-tiba kemudian kita paham. Setelah paham kemudian sadar. Setelah sadar kemudian ada keinginan untuk merubah perilaku. Ada keinginan untuk semakin dekat kepada Allah. Itu namanya
peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Nah, maka mari kita persepsi pertemuan kita pagi hari ini adalah bagian dari peringatan itu. Dan sebaik-baik peringatan adalah peringatan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau saya memberikan nasihat berdasarkan apa yang saya ketahui, boleh jadi keliru. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan itu bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah, maka insya Allah sudah dijamin kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini saya membawakan topik psikologi Islam yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Psikologi Islam itu apa ya? Psikologi Islam itu terdiri dari dua kata. Pertama psikologi, yang kedua Islam. Psikologi itu adalah ilmu yang berupaya untuk memahami jiwa. Sedangkan Islam artinya pemahaman kita tentang jiwa itu dilihat dari perspektif Islam. Karena kalau kita menyebut psikologi, tentu perspektifnya adalah ilmu dunia. Tapi kalau psikologi Islam berarti memahami mengenai jiwa tetapi dari perspektif Islam. Bagaimana Al-Quran melihat jiwa, gitu kan? Bagaimana As-Sunnah melihat jiwa. Nah, itu yang kita coba pahami atau kita coba diskusikan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saya ingin berangkat dari surat, ini ada di surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah. Bapak Ibu bisa dilihat itu di ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. As-Sajdah itu surat ke-32 ya. Lihat ayat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Ini kalau saya coba bacakan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin tsumma sawwahu wa nafahu fihi mir ruhihi. Nah, jadi kata Allah itu adalah pencipta segala sesuatu dan penciptaannya itu baik, gitu kan. Tidak ada penciptaan Allah yang tidak baik. Dan Allah lah sebaik-baik pencipta, itu satu. Manusia itu bisa menciptakan sesuatu, ya. Tetapi Allah adalah sebaik-baik pencipta. Tidak ada yang bisa melampaui penciptaan Allah. Langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah informasikan di surat ini bahwa Allah itu katanya menciptakan manusia untuk pertama kalinya itu dari tanah. Tetapi kemudian menciptakan makhluk berikutnya, artinya manusia berikutnya, itu dari saripati tanah, kemudian yang terkristalisasi ke dalam nutfah, yaitu air mani. Ini clear informasinya. Jadi manusia pertama diciptakan dari tanah. Tetapi manusia berikutnya itu dari saripati air yang hina, yaitu nutfah. Dan hadirin yang berbahagia, mohon dipahami di ayat yang lain disebut nutfah ini adalah saripati tanah. Karena kita ini hakikatnya dari saripati tanah. Kan kita ini memakan segala sesuatu ya kan yang tumbuh dari tanah. Dimakan masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengkristal menjadi nutfah, air mani. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal manusia itu. Nah, yang menarik adalah tsumma sawwahu wa nafahu fihi mir ruhihi, katanya. Kemudian setelah aku ciptakan, setelah aku sempurnakan ya penciptaan fisik manusia itu, artinya embrio ya, zigot. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu kan disebutkan wa khalaqnal insana min tin, katanya. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari tanah. Kemudian aku simpan ya di dalam rahim. Kemudian
Aku sempurnakan penciptaan itu dari disebutkan dirinci itu di surat Al-Mu'minun ya ayat 12, 13, 14, 15, 16 itu. Jadi aku jadikan karena kan di situ ada segumpal darah, kemudian segumpal daging gitu kan. Kemudian ada tulang belulang, kemudian dibungkus, kemudian jadilah katanya makhluk yang sempurna. Maksudnya menjadi embrio. Yang tadinya air gitu yang kecil tiba-tiba berwujud menjadi sosok manusia yang sempurna. Nah, di surat As-Sajdah disebutkan tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi katanya. Setelah aku sempurnakan fisiknya, kemudian apa? Aku tiupkan ke dalamnya ruhihi, ruhku. Jadi Allah meniupkan ruh. Kalau kita lihat ayat ini, kepada atau ke dalam jasad fisik yang sudah sempurna itu. Ringkas cerita, Bapak dan Ibu, bahan penciptaan manusia ini ada dua, itu maksud saya. Pertama tanah, itu yang kemudian menjadi jasad fisik ini. Tapi yang kedua ruh yang Allah tiupkan. Ruh inilah yang kemudian menjadi apa? Menjadi ruhani dari manusia itu gitu. Maka sekarang kita kenal manusia ini terdiri dari dua bagian gitu, jasmani dan rohani gitu maksudnya. Jasmaninya dari tanah, rohaninya dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad itu. Clear. Nah, ilmu yang mempelajari fisik manusia gitu kan, misalnya bagaimana strukturnya, bagaimana darahnya, bagaimana hormonnya, itu biologi gitu yang mempelajari. Tapi ilmu yang mempelajari ruhaninya itulah psikologi gitu maksud saya. Maka psikologi itu lebih mempelajari bagaimana keadaan ruhaninya, batinnya, pikirannya, perasaannya gitu. Nah, kalau dalam definisi psikologi sih disebutkan psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa, tetapi juga mempelajari perilaku. Nah, sekarang kita sudah paham dari yang disampaikan oleh Allah bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Pertanyaannya adalah mana yang lebih penting dari dua aspek ini, jasmanikah atau rohanikah? Tentu jawaban pertama adalah dua-duanya penting. Karena kita ini hidup karena jasmani dan rohani bersatu. Sekarang kan kita tahu nih, ada nih tangan kita kuat, kokoh, panjang, kecil, tinggi badan, warna kulit, rambut, wajah, itu semua fisik, jasmani. Tapi rohaninya adalah sesuatu yang ada di dalam yang kita rasakan dan kita pikirkan. Kita merasa bahagia, kita merasa kecewa, kita merasa rindu, kita merasa cinta, kita merasa diri lebih hebat. Itu semua adalah jasmani, termasuk takut, sedih, gelisah, galau. Itulah pekerjaan ruhani. Rohani. Nah, kita ini hidup karena jasmani dan rohani menyatu. Sebab kalau jasmani dan rohani berpisah, itulah kematian maksud saya. Karena definisi kematian itu adalah ketika terjadi perpisahan antara jasmani dan ruhani, berpisah. Nanti kita akan berpisah itu. Sekarang mumpung masih menyatu gitu, maka kita pahami itu bagaimana ruhani itu. Nah, kalau ditelusuri lagi lebih jauh, itu ada ayat maupun hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa aspek ruhania itu lebih penting. Seandainya diminta untuk memilih, kenapa lebih penting? Ada hadis yang mengatakan, sungguh katanya Allah itu tidak melihat fisikmu dan tidak melihat rupamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Hatimu dan amalmu. Hati itu dimaknai sebagai ruhani. Jadi begini maksud saya, kita ini ketika menilai sesama kita itu cukup dari yang tampak. Itu misalnya orang bolak-balik ke masjid, cukup kita mengatakan dia orang beriman. Kita harus berpikir positif. Kita melihat dia berinfak, dia orang baik gitu kan. Dia berwudu, dia orang baik.
Dia membantu orang, dia orang baik. Dia membaca Quran, dia orang baik. Jadi, cara kita menilai orang itu cukup dari apa yang kita lihat. Tetapi pertanyaannya, apakah dia melakukan itu ikhlas karena Allah? Itu urusan Allah dengan dia. Karena kita tidak bisa melihat itu. Nah, maka kata Allah nanti di akhirat itu, ketika sudah kita berhadapan dengan Allah kemudian dihisab, maka yang dilihat itu adalah hatinya gitu maksudnya. Karena boleh jadi orang merasa gitu kan berbuat kebaikan dengan sebanyak-banyaknya, berinfak, baca Quran, kemudian sholat, membantu orang banyak, merasa banyak. Tetapi begitu dilihat di akhirat kelak kemudian kosong. Begitu ditanyakan, kenapa kosong? Oh, ternyata ruhaninya gitu itu tidak tepat ketika dia beribadah, tidak tepat ketika dia berbuat baik. Apa yang maksud tidak tepat? Tidak ikhlas di dalam melakukannya. Dan pahami, ikhlas itu adalah pekerjaan hati. Ikhlas itu pekerjaan ruhani. Maka itu sebabnya ruhani hati itu dianggap lebih penting karena dia bisa menentukan diterima atau tidak diterimanya amal kebaikan yang kita lakukan. Hati, ruhani yang menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, nanti mohon dilihat surat Asy-Syu'ara, itu surat ke-26. Lihat ayat 88 dan ayat 89. Ya. 88 dan 89 surat Asy-Syu'ara. Di situ Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mohon dicek ya jika keliru, karena saya itu bukan orang hebat, bukan orang cerdas gitu. Terkadang keliru maksud saya menyebut surat, terkadang keliru menyebut ayat. Maka mari kita koreksi sama-sama, karena tujuan kita adalah sama, mengkaji yang tujuannya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar bunyinya seperti begitu? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau diartikan secara bebas begitu. Kurang lebih begini maknanya. Nanti kita akan sampai kepada suatu hari di akhirat maksudnya. Ketika itu kata Allah, harta dan anak-anak tidak berguna. Artinya harta yang kita miliki, anak yang kita miliki itu tidak bermanfaat di hari itu, di hari akhirat maksudnya. Illa kata Allah, man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang disebut, hati yang bersih. Bukan kecuali orang yang menghadap Allah dengan tampilan yang rapih, tidak. Bukan menghadap Allah dengan wajah yang tampan, bukan. Tetapi kata Allah, menghadap Allah dengan hati yang bersih. Qalbun salim. Di situ disebutnya. Nah, qalbun salim itu kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an maupun tafsir, itu terkadang dimaknai hati yang selamat, qalbun salim, tetapi juga dimaknai hati yang bersih, hati yang suci. Ini sama saja, karena hati yang selamat itu adalah hati yang bersih, hati yang selamat itu adalah hati yang suci. Maka dua-duanya benar, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Yang menarik Bapak dan Ibu, harta dan anak pada hari itu tidak bermanfaat. Sekarang ini kan harta bermanfaat bagi kita ya, karena harta itu kan menjadi andalan. Orang kan sengaja mencari harta, mengumpulkan harta. Untuk apa? Ya untuk bekal kita, menjadi andalan kita. Oh nanti kalau sudah pensiun, kalau saya sakit, kan ada tuh harta yang bisa digunakan. Anak-anak juga begitu, menjadi sandaran, menjadi andalan bagi orang tuanya. Oh nanti kalau ada apa-apa, kalau sakit masih punya anak yang diharapkan bisa menolong dan membantu. Tetapi kata Allah nanti di akhirat itu tidak bermanfaat gitu. Apa yang bermanfaat? Hati yang bersih,
Berarti di sana itu nanti Bapak Ibu kita sendiri menghadap Allah gitu, sendiri. Kita tidak bisa meminta bantuan gitu kan kepada anak, kepada bapak, kepada ibu, kepada tetangga, kepada kerabat, sendiri. Kita lahir sendiri. Kemudian tumbuh menjadi besar, dewasa, berkeluarga, jadilah berdua dengan istri atau suami. Setelah itu menjadi banyak karena ada anak. Nanti ketika sudah mau pensiun berdua lagi kan. Anak-anak sudah pergi, berdua lagi. Ketika meninggal satu orang lagi. Tidak bisa berdua lagi itu ketika meninggal bareng-bareng, sendiri lagi. Datang sendiri, menghadap Allah sendiri lagi. Maka harus berlatihlah kita untuk sanggup berdiri sendiri begitu. Termasuk ketika nanti menghadap Allah. Maka ketika menghadap Allah itu tadi harta dan anak tidak berguna, yang berguna apa? Hati yang bersih, hati yang selamat. Itulah makna kenapa psikologi penting untuk dikaji gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan hati yang bersih itu, hati yang selamat itu. Nah, Bapak dan Ibu, silakan nanti pelajari ya lebih jauh. Kalau kita baca tafsir ya, terutama tafsir Ibnu Katsir misalnya, Ibnu Katsir, itu dijelaskan di situ bahwa hati yang bersih itu ada beberapa cirinya, beberapa tandanya. Pertama, yang dimaksud hati yang bersih adalah hati yang percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Karena percaya itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan pikiran. Kalau menggunakan bahasa agama namanya amanu billah, beriman kepada Allah maksudnya. Percaya artinya. Apa yang dimaksud dengan percaya itu? Saya yakin, saya percaya bahwa Allah itu ada. Satu. Allah itu dekat dengan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Itu namanya iman, percaya. Percaya tidak? Harus percaya. Allah ada, Allah itu satu, Allah itu yang menciptakan bumi dan langit, dan semua yang ada di dalamnya. Allah dekat dengan kita, di Quran disebut itu, lebih dekat daripada urat leher. Lebih dekat. Dekat. Kemudian Allah itu selalu mengawasi kita, melihat maksudnya. Sudah dekat kemudian melihat kita. Allah tempat kita mengabdi, Allah tempat kita bersujud, Allah tempat kita berdoa, dan nanti juga kita akan kembali kepada Allah. Itu namanya percaya, iman. Jadi hati yang bersih adalah hati yang percaya kepada Allah. Dan tentu saja percaya kepada semua yang diperintahkan oleh Allah untuk dipercayai. Misalnya apa? Ada malaikat, ada surga, ada neraka, ada para nabi yang pernah diutus, ada kitab-kitab yang pernah diturunkan, dan ada hari akhirat. Itulah semua yang diinstruksikan oleh Allah untuk diyakini. Itu termaktub di dalam Al-Quran. Itulah hati yang bersih. Mudah-mudahan ciri hati pertama yang bersih itu ada pada kita, insya Allah. Yakin sepenuhnya dengan. Maka orang yang percaya itu, orang yang yakin itu hidupnya tenang. Tenang. Kenapa tenang? Ada sandaran kepada Allah. Kalau dia mengalami kesulitan, dia meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Wahai Allah, hari ini saya belum memiliki makanan, maka berilah kami makanan. Jadi meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya sakit. Sungguh Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, maka sembuhkan aku. Meminta kepada, itu namanya perwujudan dari iman. Setiap kesulitan, setiap persoalan diadukan kepada Allah dan dia meminta kepada Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah katanya. Bersujudlah hanya kepada Allah, mengabdilah hanya kepada Allah. Itu namanya iman yang kokoh. Jangan dicampur adukan. Nah, kalau kita mencampur adukan keyakinan, itu namanya syirik. Karena syirik itu kan menduakan, meyakini ada yang lain yang kuat, kemudian kita minta kepadanya. Cukup Allah saja. Hasbiyallah la ilaha illahu. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. La ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah makna
percaya, iman yang kokoh. Itulah hati yang bersih. Maka mari kita kokohkan tauhid kita. Kita hanya meminta kepada Allah, hanya mengeluh kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah. Hati yang bersih satu. Yang kedua, kalau kita lihat tafsir itu, hati yang bersih itu adalah hati yang bebas dari penyakit katanya. Bayangkan tuh, hati yang bebas dari penyakit. Loh, apakah hati ada penyakitnya? Ada ternyata. Ini sudah kita pahami sebenarnya. Kalau fisik kan ada penyakitnya juga. Ada stroke gitu kan, ada mah gitu kan, ada apalagi, ada jantung, ada ginjal, ada encok, semua itu penyakit fisik. Dan orang biasanya berusaha keras gitu untuk mengobati jika fisiknya sakit. Habis-habisan itu, bila perlu semua harta yang kita miliki digunakan tuh untuk apa? Untuk menyembuhkan penyakit fisik. Maka pergi ke dokter. Bahkan sampai beratus-ratus juta untuk mengobati penyakit fisik. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah memikirkan untuk mengeluarkan biaya gitu, uang untuk memperbaiki, untuk menyembuhkan penyakit hati? Jarang kejadian itu. Jarang saya dengar ada orang habis-habisan harta gitu untuk menyembuhkan penyakit hati. Padahal tadi kita sepakat di awal, hati jauh lebih penting daripada jasmani begitu. Karena ketika menghadap Allah, yang diandalkan adalah hati yang bersih. Nah, maka hati yang bersih adalah hati yang bebas dari penyakit itu. Nah, penyakit hati itu Bapak dan Ibu banyak. Dan Bapak Ibu saya yakin pasti sudah pernah memahaminya. Salah satu nih penyakit hati itu yang terkenal gitu, dan ini penyakit paling tua dari penyakit hati adalah apa? Sombong. Jadi sombong itu adalah penyakit hati yang paling tua, senior dia. Kenapa paling tua? Karena itulah yang pertama ya dilakukan oleh iblis. Jadi iblis itu apa ya? Ketika diperintah oleh Allah untuk bersujud, kan itu ada di Quran kan itu. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi manusia. Maka ketika aku sudah ciptakan, tolong sujudlah kepadanya gitu. Artinya diperintahkan untuk memberikan penghormatan, karena sujud itu adalah bentuk penghormatan maksudnya, bukan sujud beribadah ya. Karena kalau kita lihat ya, tradisi zaman dulu itu cara menghormati itu beragam. Kalau di Jepang kan menghormati itu cukup berdiri kemudian begini gitu kan. Kalau di Thailand itu saya lihat begini gitu kan, begini gitu. Dulu itu orang menghormati juga dia sujud. Itu bentuk penghormatan. Bukan mengabdi ya, bukan untuk menyembah, tapi tolong hormati gitu. Ini makhluk yang sudah aku ciptakan gitu. Malaikat semua memberikan penghormatan dengan bersujud, kecuali iblis, kan begitu di Quran itu. Ketika ditanya, ini menarik, kenapa kamu tidak mau bersujud? Jawabannya simpel, di Quran itu disebut, aku, katanya, kata iblis nih, lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Artinya dia merasa lebih baik dari Adam, maka dia tidak mau memberikan hormat. Maka definisi sombong itu kan tadi, sombong adalah, kalau kita lihat definisinya, sombong adalah meremehkan orang lain karena merasa saya lebih baik. Satu. Dan yang kedua, kata Nabi, definisi sombong adalah menolak kebenaran. Dua tuh indikator sombong itu ya. Meremehkan orang lain karena merasa lebih baik, tapi yang kedua adalah menolak kebenaran. Apakah kita pernah merasa ya, meremehkan orang lain? Walau alam ya, itu silahkan direnungkan masing-masing. Tidak perlu melapor, renungkan aja masing-masing. Apa yang biasa ya menyebabkan orang meremehkan orang lain? Pertama, harta kekayaan. Ketika orang hartanya banyak, merasa lebih baik. Maka akibatnya apa? Agak kurang menghormati gitu kan orang yang hartanya sedikit. Yang kedua, pendidikannya tinggi. Akibatnya dia merasa lebih baik.
Akibatnya dia agak meremehkan orang yang pendidikannya lebih rendah. Jadi jabatan, pekerjaan, pendidikan, harta kekayaan, dan keturunan, nah ini darah biru nih, yang itu darah merah. Maka akibatnya yang darah biru merasa lebih baik. Nah maka hati-hati, maksud saya hati-hati saja, hati-hati ini tidak perlu dirinci, hati-hati saja. Jika kita punya pendidikan lebih tinggi, punya harta lebih banyak, punya pekerjaan lebih terhormat, punya keturunan lebih baik, hati-hati. Karena itu merupakan ancaman, ya, ancaman potensi untuk orang terdorong sombong. Islam itu mengajarkan kita harus tawadu, gitu maksudnya. Tawadu itu tadi merasa saya tidak lebih baik. Akibatnya apa? Saya hormat kepada siapapun. Kenapa? Karena boleh jadi, Bapak Ibu nih, boleh jadi nih, orang yang secara fisik, ya kita lihat ini rendah, secara fisik gitu ya. Misalnya tampilannya lusuh gitu kan, tidak pernah terlihat naik mobil gitu ya. Pekerjaannya ya mungkin serabutan gitu, misalnya gitu. Kemudian kita merasa lebih tinggi dari itu. Hati-hati kenapa? Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih baik di hadapan Allah, gitu maksudnya. Karena kata Allah, jangan menganggap dirimu suci. Karena sungguh hanya Allah yang tahu siapa yang lebih baik di hadapan Allah. Kan kata Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi 5 hal tadi, jabatan, pekerjaan, harta, pendidikan, itu bukan faktor yang menyebabkan dia lebih mulia di hadapan Allah. Takwa yang lebih mulia di hadapan Allah. Maka jika kita melihat orang, ya tetangga, kerabat, saudara, siapapun begitu, yang secara fisik lebih rendah dari kita, maka yakinkan di dalam hati kita bahwa boleh jadi dia lebih mulia di hadapan Allah. Maka dengan cara berpikir seperti itu, saya harus hormat gitu kan kepada dia. Sombong itu penyakit hati yang pertama. Hati-hati. Lawan sombong apa tadi? Tawadu. Tawadu artinya tadi sanggup menghargai, menghormati orang lain karena saya merasa tidak lebih baik dari orang itu. Nah, yang kedua nih, penyakit hati ini yang sering menghinggapi manusia dan ini termasuk berbahaya ya setelah sombong apa? Ria anas. Ria anas, ingin dipuji manusia, ingin dilihat oleh manusia. Ria anas. Kenapa ini berbahaya? Karena kalau orang beramal hatinya ria, itu yang menyebabkan amalnya ditolak. Maka hati-hati betul dengan ria anas. Itu yang tadi saya ceritakan. Kita merasa telah beramal banyak begitu. Ketika dibuka catatan amal di akhirat, kemudian banyak yang kosong. Ketika ditelusuri, ternyata ketika kita beramal, hatinya ria kepada manusia. Lawan ria apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika kita beribadah, ketika kita beramal, semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho Allah, itu namanya ikhlas. Lawannya adalah ria. Maka ria inilah penyakit hatinya itu. Bapak dan Ibu, apakah pernah memahami dengan detil mengenai ikhlas itu? Ikhlas itu begini, kalau kita beramal gitu kan, katakanlah membantu orang gitu kan, meminjamkan sesuatu, pokoknya berbuat baik kepada orang. Terus seandainya orang itu yang kita baiki gitu tidak mengucapkan terima kasih, kira-kira apa respon kita, perasaan kita? Apakah Bapak Ibu jengkel gitu? Apakah Bapak Ibu marah? Apakah Bapak Ibu menggerutu gitu karena dia tidak mengucapkan terima kasih? Seandainya gitu masih ada perasaan marah, jengkel, menggerutu gitu, itu artinya kita belum sampai kepada ikhlas yang sebenarnya.
Karena kalau ikhlas itu kita berbuat baik, kita tidak berharap dia mengucapkan terima kasih. Kita sepenuhnya hanya karena Allah gitu, ya Allah, aku berbuat ini karena ingin mengabdi kepadamu, ingin mendapatkan ridho darimu, memenuhi perintahmu gitu, bukan tadi. Ini penting guys. Maka di surat Al-Insan itu kan ada disebut la nuridu minkum jaza'aw wala syukuro. Aku katanya ketika berbuat baik itu tidak berharap balasan dan tidak berharap ucapan terima kasih. Ini Al-Quran. Aku memberi makan ini itu tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Maka tantangan ini yang paling berat adalah ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang itu malah menjelek-jelekan kita, gitu maksudnya. Wah, menjelekkan kita. Wah, itu luar biasa tantangannya. Itu menguji keikhlasan kita. Kalau kita tetap bersabar, kita tidak merespon apa-apa, kita tetap merasa bahagia, itu artinya pure ikhlas itu karena Allah. Karena kita tidak berurusan dengan dia, kita melakukan itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penyakit kedua, ini riya anas. Maka kata Nabi, riya itu adalah seperti syirik katanya, syirik kecil. Bagaimana kita memahami riya itu syirik kecil? Syirik itu kan menduakan ya, menduakan Allah dengan yang lain gitu. Riya itu kan betul beramal, tetapi ingin dilihat oleh orang. Seharusnya kan beramal itu ingin dilihat oleh Allah. Ini ingin dilihat oleh orang, berarti kan menduakan. Menduakan itu syirik. Kalau dalam bahasa bapak-bapak ibu-ibu, menduakan itu namanya dimadu. Nah, kan mendua itu dimadu kan? Dimadu itu mendua itu. Ada yang satu, ada yang satunya lagi. Itu sama dengan syirik kalau bahasa lainnya menduakan. Artinya kita berharap sesuatu dari yang lain selain Allah. Kita berdoa kepada sesuatu selain kepada Allah. Kita mengabdi kepada sesuatu selain kepada Allah. Menduakan, syirik namanya. Maka disebut riya itu bagian dari syirik kecil karena berbahaya, menduakan itu. Nah, berikutnya lagi penyakit hati ini adalah apa? Berpikir negatif. Berpikir negatif itu termasuk bagian dari penyakit hati. Berpikir negatif. Apakah Bapak Ibu pernah melihat orang gitu ya, yang kalau berhadapan dengan sesuatu gitu kan, memikirkan sesuatu, itu cenderungnya negatif gitu. Itu hati-hati itu. Itu bisa terlihat dari ucapannya gitu. Mesti komentarnya itu negatif gitu. Sebab komentar itu menggambarkan hati. Maka saya selalu ingatkan kalau ya, berkomentarlah yang positif gitu. Karena komentar itu menggambarkan hati. Pada agama itu mengajarkan berpikirlah positif. Jangan berprasangka buruk. Kan di surat apa ke-49 kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dari mulai la yashkhor qaumun min qaumin kan asa ayyakuna khairam minhum. Jadi janganlah mengejek gitu ya, menghina, mencela suatu kaum, karena boleh jadi kaum itu lebih baik daripada kita. Tapi yang berikutnya disebutkan, janganlah engkau berprasangka buruk, karena berprasangka itu bagian dari dosa. Itu surat Al-Hujurat ya, kalau tidak salah ayat 13 gitu, Al-Hujurat itu. Hei orang yang beriman, janganlah berprasangka, karena berprasangka buruk itu adalah bagian dari dosa. Artinya kita berpikir negatif tentang orang. Misalnya nih, orang datang ke masjid gitu kan, sudah kelihatan bagus gitu, secara fisik. Pikiran kita kemana-mana gitu, wah dia akan pergi ke masjid itu karena ingin dilihat orang soleh, atau ingin disebut sebagai orang soleh, atau dia ke masjid itu mungkin karena ingin menjadi pengurus masjid gitu, misalnya. Itu harus dihindarkan itu pikiran itu. Termasuk bahkan orang yang berkata buruk. Jadi kalau kita mendapati orang berkata buruk ya, berkata tidak baik atau berperilaku buruk, itu tetap kita masih dianjurkan untuk berpikir positif gitu maksudnya. Misalnya
ya kita mungkin sedang di jalan gitu, pinggir jalan gitu, tiba-tiba ada mobil gitu, jalannya kencang gitu, syung gitu kan misalnya. Coba, pikiran kita kan macam-macam itu. Nah, berusahalah untuk berpikir positif. Bagaimana caranya? Coba kita cari alasan, kira-kira kenapa ya dia itu membawa kendaraan sampai sekencang itu gitu. Mungkin gitu misalnya, mungkin dia sedang mengantar istrinya mau melahirkan begitu kan, sehingga harus kencang gitu. Itu namanya cara untuk berusaha berpikir positif. Kalau kita sakit misalnya, kita bisa berpikir negatif, bisa berpikir positif. Seandainya kita mau berpikir positif, kira-kira apa yang kita pikirkan ketika kita sakit? Allah ingin menghapuskan sebagian dari dosa-dosa kita. Kan kata Nabi, setiap musibah itu menghapus dosa, termasuk sakit. Maka ketika sakit, bergembiralah gitu maksud saya. Sebenarnya berpikir positif. Kalau negatif kan, ya Allah, teng-teingun. Apa teng-teingun itu ya? Apa itu namanya? Apa bahasa Indonesia teng-teingun? Ada nggak terjemahannya teng-teingun? Apa? Tega banget gitu. Ya Allah, tega banget gitu. Saya kan pergi ke masjid gitu kan, saya berinfak gitu kan, saya berzikir, saya baca Quran. Kenapa wahai Allah beri juga aku sakit? Tega banget gitu. Itu kan berpikir negatif itu. Jangan, berpikirlah positif. Ucapkan syukur, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu wahai Allah, gitu maksudnya. Kenapa? Engkau beri kesempatan kami untuk apa? Untuk menghapuskan sebagian dosa dan kesalahan kami. Sungguh dosa itu banyak wahai Allah, baik yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Maka hapuskanlah sebagian dosa-dosa kami wahai Allah dengan sakit yang kau takdirkan kepada kami. Itu namanya berpikir positif. Kalau kita diberi kesempatan hidup, berpikir positif juga. Alhamdulillah wahai Allah, Engkau masih beri kesempatan kami nih untuk hidup, sehingga kami bisa berbuat baik, kami bisa bertobat, kami bisa mohon ampun. Terus kalau mati, bersyukur juga, alhamdulillah. Kenapa? Dengan mati itu, maka tertutuplah peluang kami untuk berbuat dosa. Itu maksudnya. Coba, kan kalau kita mati kan sudah tidak ada lagi kan kesempatan untuk berbuat dosa. Potensi, kecenderungan, keinginan, dan kesempatan untuk berbuat dosa selesai ketika kematian itu datang. Berarti mati itu baik, begitu maksudnya. Jadi semua menjadi baik begitu bagi orang muslim, bagi orang beriman. Dan itu berpotensi untuk kita tetap berpikir positif dalam berbagai hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan begitu yang diajarkan oleh Nabi. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua hal. Jadi bahkan untuk musibah pun kita ini ucapkan segala puji bagi Allah. Baru kemudian berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya berpikir positif. Dan itu bagian dari hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, ini mungkin yang penting untuk kita pahami. Sebab nanti sekali lagi bahwa ketika kita menghadap Allah tadi, semua bentuk fisik yang bagus yang kita miliki ini tidak bermanfaat di situ. Semua harta kekayaan yang kita miliki tidak bermanfaat di situ. Semua jabatan, pekerjaan tidak bermanfaat di situ. Termasuk anak, istri tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Nah, hati yang bersih termasuk di dalamnya adalah hati yang hanya bertawakal kepada Allah. Hati yang hanya bertawakal kepada Allah. Berpasrah diri kepada Allah. Tadi ada kesulitan, bersandar kepada Allah. Ada musibah, meminta kepada Allah. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi fatawakkal Allah. Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakaltu, kepadanya kita bertawakal. Itu di surat apa itu ya? Hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Yaitu di akhir dari surat At-Taubah katanya. Betul, At-Taubah. Akhir dari surat At-Taubah.
Bapak Ibu, nih seandainya nanti ketika di akhirat gitu ya, tiba-tiba kita dihisab misalnya. Kemudian ternyata kesalahan kita lebih banyak. Kemudian karena kesalahan lebih banyak, ancamannya adalah siksa dan neraka. Kira-kira Bapak Ibu mau ngapain ketika itu gitu sudah terjadi? Yang bisa menyelamatkan adalah kita hanya berpasrah diri kepada Allah, gitu maksud saya. Pasrah saja. Wahai Allah, saya berpasrah sepenuhnya kepadamu, wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jika Engkau mau menyiksa kami, maka Engkaulah gitu kan yang punya hak untuk itu. Tetapi jika Engkau mau menyelamatkan kami, maka sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu maksudnya, itu namanya berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Menurut saya, ya hati seperti itu yang nanti akan menyelamatkan. Wahai Allah, kami tahu kan Engkau Maha Pengampun. Wahai Allah, kami tahu Engkau Maha Penyayang gitu. Maka jika kami faktanya memang banyak kesalahan, maka sungguh sepenuhnya ada padamu, wahai Allah. Kami mau diapakan saja terserah, gitu maksudnya. Bahkan kita boleh berdalih, wahai Allah, aku tahu Engkau Maha Pengampun dan aku tahu Engkau Maha Penyayang. Maka maafkan kami, wahai Allah. Selesai itu menurut saya. Itu namanya hati yang berpasrah sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi siap-siap, begitulah nanti siap-siap gitu maksudnya ketika menghadapi Allah itu. Udah pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu, ini masih banyak cerita ciri ya mengenai hati yang bersih tadi. Hati yang hanya bertawakal kepada Allah. Hati yang bersyukur. Jadi setiap hal disyukuri. Hati yang sabar, setiap keadaan buruk dia mau menerima dengan baik. Itu semua adalah perasaan, itu semua adalah hati, itu semua adalah jiwa. Nah, yang lebih penting lagi itu kan sebenarnya bagaimana cara untuk supaya hati ini bersih, gitu maksudnya. Bagaimana cara supaya hati ini bersih. Nah, Bapak dan Ibu, saya punya banyak ada satu di dalam Al-Quran. Bapak Ibu nanti bisa lihat itu di surat Yusuf ya, di surat Yusuf ayat 53. Nanti silakan dicek ya. Ini penting maksud saya untuk ujung dari pembahasan kita. Kira-kira bagaimana cara supaya jiwa ini gitu kan, hati ini kemudian bersih begitu. Di situ disebutkan wama ubarriun nafsa innan nafsa la'amaratun bisu, katanya. Wama ubarriun nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Itu Yusuf ayat ke-53. Jadi disebutkan bahwa aku tidak mengatakan bahwa diriku ini bersih, katanya. Aku tidak mengatakan bahwa jiwaku ini, hati ini bersih, katanya. Jadi itu pengakuan, kalau menurut di tafsir itu disebut, ini ada yang menyebut pengakuan Nabi Yusuf gitu kan. Tapi juga ada yang menyebut itu pengakuan dari perempuan yang menggoda Yusuf gitu. Jadi aku mengatakan bahwa jiwaku ini tidak suci gitu kan. Kenapa? Karena setiap jiwa itu ada kecenderungan kepada perbuatan buruk, katanya. Jadi setiap jiwa rohani itu ada keinginan, ada kecenderungan, ada kecondongan kepada kemaksiatan gitu. Coba rasakan dalam diri kita masing-masing gitu. Apakah kita ada kecondongan? Iya, semua manusia. Illa ma rohima robbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Jadi kesimpulan saya dari ayat ini adalah bahwa jiwa kita ini punya kecenderungan kepada keburukan. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Berarti kesimpulannya, untuk mendapatkan jiwa yang bersih, kita butuh rahmat Allah, gitu maksudnya. Butuh rahmat Allah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan rahmat Allah, gitu maksudnya, pertanyaan berikutnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat surat Al-Isra ya.
ayat ke-82. Al-Isra itu surat ke-17 ya. Lihat ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosaro. Coba, ini betul-betul digarisbawahi. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Qur'an ini menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifa, obat, wa rahmatul lil mu'minin. Jadi obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Clear. Al-Qur'an itu mana? Al-Qur'an itu yang kita sering kaji setiap hari itu Allah yang mengatakan Quran ini pertama obat, yang kedua rahmat. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Bapak Ibu kalau sakit obatnya apa? Al-Quran gitu namanya. Karena sifat obat. Maka Al-Fatihah itu kan menjadi salah satu ayat untuk menyembuhkan. Karena hadisnya ada itu dalilnya dulu. Kan masih ingat dulu ceritanya ya. Para sahabat sampai ke satu daerah, kemalaman dia minta dijamu, kemudian tidak mau dijamu oleh penduduknya. Terus kemudian pimpinan dari kaum itu kan ada yang tersengat kalajengking. Tidak ada yang bisa mengobati. Akhirnya ditanyalah kepada rombongan tamu para sahabat yang datang itu, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati, katanya. Ada. Apa yang dilakukan? Karena dia tidak tahu kan bagaimana cara mengobati. Oh pokoknya baca Fatihah. Ternyata sembuh kan begitu. Baca Fatihah sembuh tuh yang tersengat kalajengking itu. Karena sembuh kemudian si pribumi itu memberikan hadiah dalam bentuk kambing kan yang itu. Ketika pulang ke Madinah dilaporkan, wahai Nabi kami, itu betul. Artinya tidak disalahkan oleh Nabi membaca Fatihah untuk menyembuhkan orang yang sakit tersengat kalajengking. Jadi kalau disebut Al-Quran ini wa ma nunazzilu minal Qur'ani huwa sifa, obat. Obat. Tentu obat pertamanya adalah obat jiwa sebenarnya. Tetapi fisik pun tidak mengapa kalau ada contoh seperti itu kan tadi. Obat untuk fisik. Silakan. Bapak Ibu kalau misalnya sakit tidak apa-apa tuh baca Fatihah gitu kan, berdoa gitu, kemudian minum air gitu dengan doa itu, ya silakan untuk pribadi gitu. Itu kan sebagai cara gitu. Sebagai cara gitu. Tapi yang kedua tadi obat bagi penyakit jiwa. Nah, wabil khusus tadi syifa wa rahmat. Saya ulangi lagi. Jiwa itu ada kecondongan kepada maksiat. Kecuali kata Allah jiwa yang dirahmati oleh Allah. Nah, cara untuk mendapatkan rahmat kalau menurut kepada surat Al-Isra 82 adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kesimpulannya apa? Banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu maksudnya. Untuk supaya kita mendapatkan rahmat. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang maksud interaksi? Satu, baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran satu. Baca dulu, baca aja. Walaupun tidak mengerti artinya, baca saja. Sebanyak-banyaknya baca. Yang kedua, pahami isinya. Pahami. Mulai lu baca tuh terjemahannya. Oh, gitu maksudnya. Setelah pahami apa? Amalkan Al-Quran. Baca, pahami, amalkan. Inilah yang dimaksud dengan interaksi dengan Al-Quran. Syukur-syukur yang keempat apa? Hafalkan. Wah, itu mantap lagi. Setelah dibaca, dipahami, diamalkan, dia pun mencoba untuk menghafalkannya. 4. Itu lebih hebat lagi. Nah, jika 4 ini dilakukan, maksud saya, kita sudah berinteraksi dengan intensif dengan Al-Quran, maka itu artinya kita sedang mengundang rahmat dari Allah. Ketika rahmat Allah turun, maka yang terjadi jiwa dia menjadi bersih gitu. Terhapus kecenderungan kepada keburukan. Ketika jiwanya sudah bersih, apa yang tampak? Dia ikhlas di dalam beribadah, satu. Ikhlas di dalam beramal.
Dia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, termasuk bahkan ketika sakit. Dia kemudian bebas dari rasa iri, dengki, sombong, takabur, ria, bersih semuanya. Nah, kalau sudah begitu Bapak dan Ibu, itu sudah bisa mendekat kepada namanya wali. Wali itu. Di dalam surat Yunus itu inna auliya lillahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Begitu ya Ustaz ya. Itu Yunus surat 6, Yunus ayat 62 dan 63. Itu wali. Kata Allah, wali Allah itu katanya tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa galau, resah. Siapa wali itu tadi? Orang yang beriman dan selalu bertakwaan. Takwa itu kan tadi menjalankan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Wali itu. La khaufun alaihim. Dia tidak pernah merasa galau, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa resah. Jiwanya sudah sangat bersih. Nah, mari kita bercita-cita untuk menjadi wali ya. Wali Allah, itu ada di Quran tuh. Aulia. Ketahuilah bahwa aulia Allah, wali-wali Allah itu adalah tadi orang yang katanya hatinya tidak pernah merasa takut, tidak merasa pernah galau, gelisah, kecewa, cemas. Dan dia beriman kepada Allah dan selalu bertakwa kepada Allah. Maka dengan begitu jiwanya akan bersih. Maka ketika nanti menghadap Allah dipanggil dengan cara apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang dipanggil jiwa juga tuh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Allah sudah tahu jiwanya yang dilihat. Oh, orang ini jiwanya bersih banget gitu. Bersih banget. Maka dipanggil wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Allah dengan ridho dan Allah pun ridho kepadanya. Demikian barangkali karena waktunya sudah suruk nih, maka sudah melampaui. Mohon maaf jika tidak terasa nih waktu tiba-tiba kemudian habis. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita dan menjauhkan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.